ya kampung orang tua saya itu di Kalimantan Tengah ya, atau secara luas bahwa Kalimantan itu adalah Dayak ya, baik Kalimantan Tengah maupun dengan Kalimantan Barat ya, konflik masyarakat warga dengan perkebunan ya yang begitu keras gitu kan. Tapi akhirnya semua berjalan karena niatnya bukan untuk apa-apa, niatnya adalah meminta hak. Kalau kalian nggak peduli nih sama Indonesia ya, jangan kalian pikir bahwa anak-anak muda seumuran kalian di Vietnam, di Kamboja, di Laos, atau di Asia Tenggara ya, atau di Asia Afrika itu nggak peduli kepada Indonesia karena mereka sadar betul letak posisi Indonesia. Kalau terjadi apa-apa dengan Indonesia, ini akan mempengaruhi kedaulatan mereka. Oke, jumpa lagi Sobat Strategi bersama saya Ronaldo Blobli, yang pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait geopolitik kawasan, ya khususnya Asia Tenggara. Gimana kemudian Indonesia mungkin menurut pandangan narasumber kita pada kali ini memiliki peranan yang cukup strategis di kancah pertarungan politik global. Oke, sudah hadir pada hari ini adalah Bung Bungaste Fernando Duling, yang akrab dipanggil dengan Bung Nando. Beliau ini aktivis 98 dan sekarang malah melintang sebagai pemerhati geopolitik internasional dan juga menjabat sebagai Sekjen ARUN. ARUN ini Advokasi Rakyat untuk Nusantara. Oke. Oh, kemarin sudah deklarasi ya. Mungkin kita tidak perlu sounding, tapi kita perlu dengar pemikiran Bung Nando pada hari ini. Bagaimana, Bung? Kabarnya? Baik, sehat. Oke, Bung. Gimana, Bung? Aktivitas harian hari ini sibuk apa aja? Ya, aktivitas hari ini karena tadi yang sempat disampaikan ya, ya kita akhirnya harus bertanggung jawab secara nasional karena memang ARUN juga sudah tersebar di provinsi, kabupaten, kota, bahkan juga sampai di tingkat kecamatan. Jadi seperti itu ya, kita sedang memastikan mengkonsolidasikan dengan keyakinan kita hari ini. Ya, mudah-mudahan Bapak Bangsa, Bapak Bangsa itu yang sudah kami sematkan kepada beliau, Prabowo Subianto, ya, semoga semangat persatuan ini memang benar-benar bisa membawa 2024. Oke. Nah, terkait dengan, ya kita bicara dukung-mendukung dulu ya, karena nanti takutnya ada kawan-kawan yang lain agak terganggu atau kemudian nanti minta porsi juga. Ya, jadi kita agak netral dulu lah pada hari ini. Nah, terkait kemudian dengan situasi kondisi internasional, ya khususnya bagaimana kita tahu lah ada dinamika politik di tataran Eropa pada hari ini, konflik Rusia Ukraina, ya kan, kemudian juga ada wacana bahwa konflik tersebut akan dibawa ke kawasan Asia, khususnya di LCS, Laut Cina Selatan. Nah, Bung Nando ini kan sebagai pemerhati geopolitik, melihatnya seperti apa, Bu? Khususnya dalam tataran Indonesia ya? Iya, oke. Sebenarnya sebelum jauh ke sana, saya coba ingin membangun apresiasi dari beberapa rangkaian ya, yang karena selisih waktunya tidak terlalu jauh. Pertama yaitu adalah pembicaraan tentang memberi diskusi pada saat itu forum ya di Dialog Shangri-La ya. Kebetulan pada saat itu adalah Menhan diminta untuk menyampaikan pandangannya dan keluarlah sebuah pemikiran atau usulan, yaitu adalah usulan perdamaian ya antara Rusia dan Ukraina ya, proposal perdamaian itu ya. Itu satu yang juga sebenarnya tidak putus berlanjut dalam waktu-waktu dekat ini juga kita sudah mendengar bahwa kita di Indonesia itu juga menghadiri KTT BRICS, yang semua juga banyak berpikir bahwa apakah Indonesia akan bergabung dengan BRICS atau tidak. Jadi seperti itu ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah baru-baru ini yang kita sama-sama tahu, yaitu adalah berlangsungnya KTT ASEAN di Indonesia ya, yang dimana estafetnya hari ini dipegang oleh Laos. Nah, ini menarik juga nanti ya, dipegang oleh Laos, tapi posisi sekretariat ASEAN sekarang sudah menjadi markas besar. Jadi seperti itu.
Nah, nggak lama juga selang 1 hari ya, itu adalah lanjut ke KTT G20. Jadi seperti itu kan, ya, pertemuan G20 ya, dan masih sisa sebenarnya dengan waktu yang dekat ya, yang mungkin juga nggak selisih waktu lama karena di bulan Oktober ini itu akan ada forum BRI ya di Tiongkok ya, Belt of Road ya. Jadi seperti itu yang ini rangkaian ini semua sebenarnya lagi-lagi tidak lepas dari rangkaian saya coba ambil saja dulu di tahun 2015. Di tahun 2015 ketika begitu masifnya situasi ya terhadap kerangka berpikir tentang kesepakatan MEA ya, di mana dengan komposisi CAFTA, China ASEAN Free Trade Area pada saat itu di 2015 ya, dengan kesepakatan berbicara tentang perdagangan bebas yang sebenarnya akan berlaku itu di tahun 2020. Jadi ada percepatan 5 tahun. Secara situasi, secara kondisi kelihatannya bahwa Cina atau Tiongkok akan mendapatkan lebih manfaat lebih cepat, ya kan, dari percepatan yang sebelumnya juga sama-sama kan, bahwa masyarakat ekonomi ASEAN itu kan juga akan didorong paralelnya adalah tahun 2020 dipercepat 2015 dengan beberapa negara, salah satunya adalah Indonesia memberlakukan perbedaan di tahun 2010. Jadi seperti itu. Jadi ada Indonesia, ada Malaysia, ada Thailand, ada Singapura, ada Brunei, ada Filipina, ya itu melakukan percepatan di tahun 2010 ya. 4 yang belum siap pada saat itu adalah Kamboja, Laos, Vietnam, Myanmar. Kenapa saya coba memulai ini dulu juga ya? Alasan mereka adalah belum siap berbicara tentang percepatan itu dilakukan di tahun 2010. Yang sebelumnya sudah disepakati adalah tahun 2020. Yang akhirnya dari kesepakatan itu menjadi tahun 2015. Tetapi yang menarik adalah di dalam peristiwa rangkaian menuju 2015, khususnya pada saat di era pemerintahan Amerika itu adalah Obama, dengan terbentuknya aktivitas di wilayah Asia Pasifik ya, itu adalah Transpan Pasifik, TPP. Nah, TPP saya menyampaikan adalah Vietnam cukup maksimal menerima manfaat dengan dimana dia menyadari betul titik strategisnya, terutama adalah ruang wilayah mereka yang mereka miliki adalah Spratly, karena kan gejolaknya adalah di era-era tahun tersebut. Jadi seperti itu ya. Yang juga sebenarnya rangkaiannya saya nggak mau mundur lagi, memang ada di tahun 2010 terus gitu ya. Tapi saya coba di situ. Nah, kenapa saya mengatakan ada 2 transisi yang menghitungan saya sangat strategis, baik Indonesia untuk Indonesia maupun untuk Vietnam ya, dan juga dengan komposisi Amerika pada saat itu. Kenapa? Karena setelah bergantinya pemerintahan Amerika atau presiden pada saat itu, setelah Obama dipegang oleh Donald Trump, ya, Amerika keluar dari TPP, Transpan Pasifik, dan Amerika memperkenalkan tentang apa itu Indo-Pasifik. Jadi seperti itu, apa itu Indo-Pasifik. Nah, di era suasana tersebut tadi yang saya sampaikan, Indonesia juga melakukan aktivitas strategis, yaitu melakukan aktivitas memperingati 60 tahun Konferensi Asia Afrika di Bandung. Pijakannya adalah bahwa apa yang telah dihasilkan oleh Konferensi Asia Afrika di tahun 1955 merajut sampai di era 60-an yang akhirnya membentuk kesepakatan non-blok ya, bebas aktif seperti itu ya, dalam komposisi blok barat dan blok timur ketika itu bukan suatu barang yang usang, itu bukan suatu barang yang basi. Jadi seperti itu. Kalau melihat di mana suasana dunia yang sudah percaya tidak boleh lagi ada penjajahan, kan begitu kan?
Mungkin ini agak sedikit sensitif ya. Pasti akan banyak perbedaan-perbedaan dalam apakah betul masih ada penjajahan. Kalau saya mengatakan bahwa posisi Cina pada saat itu, apakah King Xiang itu adalah bagian dari Cina, itu satu. Terus kedua, apakah Tibet itu juga bagian dari Cina? Apakah itu Mongolia dalam, apakah itu juga bagian dari Cina? Jadi seperti itu, atau Tiongkok ya hari ini. Jadi seperti itu. Nah, begitu pula juga dengan bom waktu yang mungkin akan dihadapi oleh Amerika, yang kita juga memahami bahwa banyak kelas-kelas ordo di sana, seperti itu misalnya. Nah, dari rangkaian tersebut yang tadi saya coba mau sampaikan, dengan harapan adalah CAFTA MEA yang dipercepat menjadi 2015, ini adalah suatu nilai manfaat cepat bagi kepentingan aktivitas global geopolitik di wilayah kawasan Asia ya, terkhususnya adalah Asia Tenggara. Jadi seperti itu. Nah, ini juga kelihatannya nggak begitu maksimal. Kenapa? Karena akhirnya jalur sutra modern yang dikehendaki sebagai penghubung Asia dengan Eropa, baik darat dan laut, sedikit terhambat. Di lautan dia terhambat dengan apa namanya tadi Spratly, ya. Di darat dia terhambat di wilayah hamparan King Xiang untuk menuju Eropa. Jadi seperti itu. Oke, maka kita benar-benar pada saat itu mendengar bagaimana banyak peristiwa-peristiwa baik di antara King Xiang maupun Spratly. Oke. Di saat itu juga ada masalah situasi yang sangat polemik, memanas, yaitu adalah di Asia Kecil. Dalam suasana isu adalah ISIS. Pada saat itu kan Syria, ya, terus Turki, ya, terus akhirnya dengan komposisi Rusia pada saat itu, dan begitu juga Amerika pada saat itu, ya, menjadi ruang zona tersendiri di sana. Dan juga bahwa Rusia hari ini kan bukan yang pertama diembargo tentang Ukraina. Karena sebelumnya juga sempat ada. Jadi seperti itu. Dalam beberapa pandangan saya menyatakan bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang akan membentuk bahasa saya pergeseran perang darat menuju perang laut. Jadi gitu. Kenapa begitu? Karena dari rangkaian konflik tersebut, setelah di sana selesai, saya melihat simbol selesainya itu adalah ketika Prancis kena teror bom. Jadi itu kan, mulai di situ meredup, suasana di Asia Kecil mulai bergeser memanas kembali adalah di Laut Cina Selatan. Meluas di Indo-Pasifik, di antara Laut Cina Timur, antara konflik Cina dengan suka lupa saya itu. India. Bukan ya, termasuk juga perbatasan Cina dengan India ya. Lupa saya namanya nih. Yang keras sempat Uighur. Bukan Uighur, di posisi pinggir mendekati Laut Cina Timur. Jadi itu. Nanti deh kita bisa ini ya. Nah, artinya dari apa yang tadi dipertanyakan dan saya coba menguraikan itu, ya, kembali kepada cerita tentang Rusia dan Ukraina. Kan begitu, Rusia dan Ukraina. Nah, dalam suasana ini, ya, yang tidak bisa dinegasikan, yang cukup strategis adalah situasi terakhir sebenarnya. Ketika salah satu pelabuhan itu diledakkan, ya, yang akhirnya dampak hari ini, ya, yang dikhawatirkan efek dari perpanjangan perang Rusia dan Ukraina, ya, yaitu menimbulkan krisis pangan, bukan hanya krisis energi. Oke, ya. Inilah tantangan buat Indonesia. Nah, kalau tadi dari gambaran yang Bung sampaikan, kemudian opportunity atau bicara peluang apa yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia dengan kondisi tersebut? Sebenarnya adalah menempatkan kesepakatan Jakarta, dalam hal ini adalah Indonesia,
dijadikan markas besar ASEAN, ya, ini adalah ruang yang sangat baik, ya, untuk melakukan suatu bentuk negosiasi perdamaian, ya, dan keberhasilan ASEAN di dalam menjaga kerukunannya, membangun solidaritasnya di antara kawasan ASEAN Tenggara atau Asia Tenggara itu sendiri, ya, ini sebenarnya juga bisa menjadi suatu sampel. Ya. Jadi seperti itu. Ini juga menjadi suatu sampel. Karena buat saya menarik, selain berbicara tentang Jakarta dijadikan markas besar ASEAN dari peristiwa berakhirnya KTT ASEAN yang ke-43. Ada dua pernyataan yang memang saya tangkap. Jadi seperti itu, yaitu pernyataan Direktur IMF dan juga pernyataan Sekjen PBB. Sekjen PBB menyatakan mengapresiasi KTT ASEAN, ya, mengapresiasi KTT ASEAN, tetapi apresiasi yang saya coba mau tangkap kalimatnya adalah tentang Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang disampaikan. Jadi di situ. Nah, kita bicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, itu bukan hanya bicara tentang berbeda-beda tapi satu, atau berbicara tentang persatuan, atau berbicara mengenai salah satu sila yang berada di dalam Pancasila. Tapi bicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, maka berbicara mengenai tentang keutuhan Pancasila. Jadi di situ. Itu satu. Terus kedua yang menarik juga adalah yang memang juga sudah menjadi kajian saya, diskusi panjang saya yang bukan hanya setahun 2 tahun. Bahkan ini memang sudah sempat saya sampaikan diskusinya adalah di beberapa stakeholder policy, ya, pada saat itu di sekitar tahun 2002, 2003, 2004. Jadi seperti itu, ya, itu sudah sempat saya sampaikan tentang pembacaan Asia Tenggara, bagaimana melihat Indonesia dan bagaimana melihat Vietnam. Jadi seperti itu. Bagaimana melihat Indonesia dan melihat Vietnam, dan saya menangkap apa yang disampaikan pernyataan oleh Direktur IMF. Ini adalah melihat bahwa letak strategis Indonesia dan letak strategis Vietnam, ya, merupakan suatu ujung tombak, bukan dalam kerangka eksistensi, ya, bukan dalam kerangka eksistensi, tetapi adalah memastikan bahwa Asia Tenggara ini akan menjadi kekuatan yang stabil di dalam menangani atau di dalam lintasan konflik potensi Laut Cina Selatan ataupun Indo-Pasifik yang akan mempengaruhi beberapa bom waktu yang tersimpan, ya, yaitu adalah terusan Kra, Selat Malaka, ya, Selat Malaka, Laut Cina Timur. Jadi seperti itu, yang meluas adalah Indo-Pasifik, yang artinya bagaimana komposisi India ke depan, lalu bagaimana komposisi Korea Selatan maupun Korea Utara, dan tentunya adalah bagaimana Jepang. Jadi seperti itu. Nah, ini yang saya pikir menjadi PR berat bagi Indonesia. Betul menjadi suatu keuntungan ketika markas besar ASEAN ada di Jakarta, tapi yang saya khawatirkan situasi ini juga berada dalam situasi yang biasanya dan terlalu terjadi belakangan ini, ya, 3 kali berarti jatuhnya, ya, atau 2 kali lah, 2014 dan 2019, dan yang sangat strategis, situasi yang sangat panas itu adalah tahun 2019, dan hari ini kita akan menuju 2024. Saya khawatir, ada kekhawatiran saya, ya, yang merasa tidak nyaman dengan situasi hari ini, yang tidak nyaman dengan segala macam bentuk kesepakatan yang sudah dibentuk atas dasar kesadaran letak strategi masing-masing, ya. Vietnam memahami letak strategisnya, Indonesia memahami letak strategisnya, di mana situasi ruang konflik potensi ke depan itu adalah di Laut Cina Selatan, Laut Cina Timur maupun di sebaran Indo-Pasifik, ya, bahwa Indonesia akan menghadapi tantangan proksi. Nah, kalau kita bicara menghadapi tantangan proksi yang tadi Bung bilang, ancaman terbesar apa yang harus dihadapi oleh Indonesia, dan kemudian sejauh mana kesiapan Indonesia menghadapi tantangan tersebut? Karena kita juga tahu kan, seperti
Amerika, AUKUS, Amerika, UK dan juga Australia kan juga sudah membangun fakta mereka sendiri, ya kan? Barat ada di sana, kemudian bagaimana tadi Bung menyampaikan bahwa ada kepentingan Cina juga terhadap Indonesia, apalagi kemudian memang daerah battlefield-nya itu nanti ada di wilayah sekitaran Laut Cina Selatan, seperti itu. Nah, bagaimana kemudian Indonesia berperan, khususnya Indonesia dalam ASEAN, kemudian juga tadi Bung tempat menyebut bahwa Indonesia memiliki kesamaan sejarah juga, bagaimana kita mengangkat kemerdekaan dari negara-negara di Afrika pada masa itu dengan perayaan KA. Tapi kan kita belum lihat bahwa Indonesia memainkan potensi itu secara maksimal pada hari ini. Nah, kalau menurut Bung Nando, dengan kondisi-kondisi tersebut, bagaimana peran Indonesia dan kemudian ancaman apa yang harus dipersiapkan oleh Indonesia? Baik, semakin masifnya peran Indonesia dalam memahami posisi sebagai non-blok, ya, sebenarnya sudah dihitung sangat strategis ketika sikap Indonesia menyatakan tidak masuk ke BRICS bukan karena tidak mau, tapi karena sikap politik bebas aktifnya. Ya. Itu pertama yang saya mau garis bawahi. Bukan bicara tentang ada rasa tidak enak dengan Amerika atau tidak enak dengan negara tetangga-tetangga yang lainnya, itu tidak. Tapi tidak masuknya Indonesia kepada komposisi menjadi anggota BRIC dalam hal ini, perhitungan saya adalah sikapnya karena sikap politik bebas aktif. Ya, oke. Dan Indonesia juga perlu catatan. Indonesia juga membangun komunikasi dengan MIKTA, Meksiko, Indonesia, Turki, Korea Selatan, dan satu lagi itu lupa deh. MIKTA. Nah, itu sama juga kerjasama di bidang ekonomi dan juga khususnya untuk daerah kawasan, gitu. Nah, apakah itu kemudian sikap yang memang sudah dipersiapkan Indonesia pada hari? Ya, artinya pijakan yang selalu sekarang dibawa, pertama konsistensi dari komposisi tadi yang saya bilang kembali dengan BRIC, ya. Karena sebelum menuju BRIC, ada lawatan presiden itu ke beberapa, tentunya adalah negara-negara selatan. Ya. Dan negara-negara selatan ini yang dikunjungi adalah sebenarnya juga bukan baru itu. Artinya ini adalah kesepakatan yang juga dibentuk pada saat lampau yang saya sebut sampai yaitu adalah memperingati 60 tahun Komersiasi Afrika, ya. Itu, dan hal ini yang disampaikan di dalam pidatonya presiden, ya, pidatonya Jokowi, yaitu adalah bahwa sikap berpihak kepada negara-negara berkembang atau khususnya negara-negara di selatan. Jadi seperti itu. Oke. Itu juga disampaikan. Dan bahkan terakhir kemarin pun juga di G20 juga sama. Jadi seperti itu. Walaupun ada satu kekuatan yang ingin dibangun, ya. Tapi saya tidak coba mau membahas ini, dibahas menjadi panjang lebar, ya. Karena memang beberapa polemik yang memang muncul, tapi bila itu dijalankan benar-benar sesuai dengan nilai maksud itu ada, itu sangat bagus, ya. Yaitu adalah apa? Tidak satupun di antara setiap forum-forum itu tidak lepas dengan pernyataan bahwa kita mau hilirisasi. Jadi gitu, kita mau hilirisasi. Jadi gitu. Nah, kenapa? Karena kita juga ingin memastikan kesejahteraan rakyat kita. Nah, kenapa saya tidak mau masuk di dalam perdebatan panjang dalam hal ini yang kita paham ini adalah polemiknya, ya. Tapi saya mau bilang, polemiknya dihilirisasi atau polemiknya dari proses produksi yang sedang dihilirisasikan. Dan yang lebih fatal kan ada cerita kemarin nih, yang di Batam nih. Jadi seperti itu. Yang juga sebenarnya tidak lepas dari bagian upaya keinginan dalam proses hilirisasi. Jadi seperti itu. Nah, bukan berarti kita tidak empati terhadap kondisi yang ada. Banyak saya juga dalam melakukan proses pendampingan dan kepada masyarakat, ya, di dalam aktivitas kita sebagai advokasi rakyat Nusantara. Jadi seperti itu, gitu, ya. Sebenarnya ketika kita berada dalam posisi yang tepat, win-win solution itu bisa ditemukan. Walaupun tidak berakhir dengan kekerasan, ya. Walaupun tidak dengan kekerasan. Kalaupun juga berakhir dengan kekerasan, seharusnya perhitungannya adalah bahwa hak yang dimiliki oleh masyarakat itu harusnya sudah berada di tangan masyarakat, tidak lagi digoreng kanan goreng kiri lagi, gitu loh. Jadi seperti itu. Bukan berarti saya membenarkan apa yang beberapa bulan ini terjadi, ya. Saya sempat curiga, khawatir itu karena itu tempat kampung saya.
ya kampung orang tua saya itu di Kalimantan Tengah ya, atau secara luas bahwa Kalimantan itu adalah Dayak ya, baik Kalimantan Tengah maupun dengan Kalimantan Barat ya, konflik masyarakat warga dengan perkebunan ya yang begitu keras gitu kan. Tapi akhirnya semua berjalan karena niatnya bukan untuk apa-apa, niatnya adalah meminta hak dan itu selesai. Ya, dan itu selesai. Jadi seperti itu. Dan mudah-mudahan begitu juga apa yang terjadi dengan hari ini di Batam ya, di Kepulauan Riau dan seperti itu ya. Nah, artinya yang tadi coba saya mau kembali lagi kepada hal poin tadi itu adalah bahwa komposisi kita terhadap kondisi semua yang ada tadi ya. Kondisi semua yang ada tadi adalah, singkat cerita saya adalah, semakin tajam kehendak Indonesia terhadap Pancasila, semakin besar upaya untuk menguji seberapa konsekuen Indonesia terhadap Pancasila, dan alat ujinya adalah proksi. Mampu nggak kita menghadapi proksi? Dan maaf, yang paling mengerikan sebenarnya proksi kita hari ini, ada keterlibatan generasi yang terus menjaga seakan-akan ini sebagai dendam kekuasaan atau dendam peristiwa antara Orde Lama ataupun Orde Baru. Tapi kan kita juga paham bahwa capaian 2014 siapapun yang telah berkuasa, capaian 2019 siapapun yang sudah berkuasa, di dalam proses kekuasaan itu tidak ada cerita tentang bagaimana menyelesaikan dendam itu. Tapi dia hanya muncul pada momen-momen tertentu. Yang saya khawatirkan adalah ini bukan menyelesaikan akar dendam masalah, tetapi adalah membuka peluang dendam sebagai politik proksi. Itu yang saya khawatirkan. Ya, kalau memang seperti itu kan kita juga lihat ya bahwa Indonesia ini kan memang negara kepulauan dengan berbagai macam suku, agama, kemudian juga adat istiadat. Itu kan juga bisa menjadi peluang proksi pada hari ini. Ditambah mungkin kemudian ada pertarungan politik aliran di dalam situ, kemudian juga ada pertarungan politik kekuasaan yang terlibat di dalamnya. Jadi kalau menurut gambaran saya bahwa potensi konflik Indonesia memang sudah sangat besar. Nah, sekarang bagaimana Indonesia pada hari ini, pemerintah pada hari ini, atau pemerintah yang akan datang, bisa cermat melihat situasi dan kondisi tersebut. Nah, kalau menurut Bung seperti apa? Jadikan pijakan pertama Jakarta sebagai markas ASEAN. Kedua adalah pijakan Bandung sebagai ibu kota konferensi Asia Afrika. Ketiga, buktikan kepada negara tetangga kita yang berada di Asia Tenggara yang juga sudah sama-sama menyepakati ASEAN sebagai Jakarta sebagai markas besar, juga tetangga-tetangga kita di Asia, benua Afrika dan benua Asia yang menempatkan Bandung sebagai ibu kota konferensi Asia Afrika, ya, bahwa kita betul-betul dapat menjalankan secara konsekuen Pancasila. Jadi di situ. Nah, pertanyaan gini, Bung. Pancasila pada hari ini, konteks Pancasila kita bicara ya, itu masih sebatas sebuah pemahaman. Dia belum menjadi sebuah determinan yang kemudian bisa menjelaskan itu secara sistem, baik itu politik, ekonomi, budaya, sosial, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan hari ini adalah ketika kemudian Pancasila menjadi sebuah laboratorium yang akan diuji pada konteks proksi yang Bung sampaikan, apakah kemudian kita sebagai nation, sebagai bangsa pada hari ini siap? Karena kita juga memiliki persoalan bahwa transformasi Pancasila, khususnya kemarin kita sempat berbicara dengan seorang direktur dari BPIP, masih banyak sekali hambatan dan ego sektoral yang kemudian itu menghambat Pancasila itu tertransform sampai pada generasi milenial, Z, dan kemudian nanti
generasi alfa yang akan datang. Nah, kalau kita bicara pada konteks Pancasila sebagai kemudian salah satu media yang akan dipakai sebagai bahan uji proksi, apakah Indonesia siap? Siap. Dasarnya kita sudah menyepakati bahwa kita adalah negara hukum. Oke. Itu yang pertama. Itu juga menjadi bagian satu proses perubahan konstitusi yang akan dipertegas bahwa Indonesia adalah sebagai negara hukum. Walaupun syarat ini baru koma. Karena saya berkehendak di kemudian ini ada tambahan. Jadi hukumnya juga harus hukum apa? Ya. Misalnya seperti itu. Karena hukum kita hari ini kan juga udah double 3 nih. Bayangan saya. Kita mau aliran mana nih dengan ada proses omnibus kemarin kan begitu. Oke. Nah, dari sini kenapa saya yakin Pancasila ya selama ini tidak mau diutak-atik dan berkomitmen untuk tidak dirubah. Karena ini juga sudah terjadi proses perubahan kedua, tetapi pasalnya tidak diganggu. Yaitu adalah pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu tentang tata urut peraturan perundang-undangan. Ya, tepatnya itu adalah di pasal 2 yang menyatakan adalah Pancasila sumber dari segala sumber hukum. Kenapa begitu? Pancasila sumber dari segala sumber hukum di dalam proses mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus dilalui proses dengan naskah akademik, ya. Uji filter pertama itu di situ sudah ada Pancasila. Jadi seperti itu. Begitu juga dengan keselarasan di poin D kalau tidak salah ya dalam proses keselarasan peraturan itu terhadap Pancasila. Cuma memang kita tidak punya konsekuensi. Walaupun saya kadang-kadang sempat berpikir sama adik-adik saya, karena saya masih aktif dengan adik-adik saya mahasiswa, kita sering dapat bukan sering lagi, saya dengar ini Pancasila cuma hanya slogan dan sebagainya macam, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan sebagainya macam gitu. Bahkan kadang-kadang iseng gitu. Kira-kira marah nggak ya semua orang ya kalau kita coba buat isu ganti atau rubah itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu yang pasal 2-nya. Jadi itu hilangkan aja tuh Pancasila sumber dari segala sumber hukum gitu. Kira-kira ketika itu kita jadikan isu, kita dituduh gak ya macam-macam gitu loh. Padahal kita sudah dari awal berupaya bagaimana memastikan terhadap kedudukan Pancasila sumber dari segala sumber hukum. Ini bukan hanya pernyataan, karena uji materinya adalah aktivitas ini kami buat long march dari Jakarta sampai Jogja. Itu 40 hari. Itu serius jalan. Kenapa? Karena kami meminta lembaran demi lembaran pernyataan setiap instansi, setiap kampung, setiap tempat masyarakat kami minta. Sepakat gak sih sebenarnya ini jadi seperti itu? Oke. Kenapa? Karena ini sebagai alat bukti kami pada saat kami maju ke uji materi. Kami pernah uji materi dan syukurnya itu masih NU. Tapi kami punya satu lembar yang dinyatakan oleh Mahkamah pada saat itu, ya, Mahkamah Konstitusi, bahwa mereka menyatakan mereka bukan hanya menguji undang-undang itu hanya kepada konstitusi, tapi juga menguji dengan Pancasila. Di kemudian hari, momen waktu yang tepat, kami akan datang kembali kepada Mahkamah Konstitusi, karena kami akan memastikan Pancasila sumber dari segala sumber hukum itu, ya, dengan korelasi wacana yang muncul tentang hierarkinya. Tentang hierarkinya. Karena pandangan kami, kalau memang Pancasila itu adalah sebagai hierarki, sumber dari segala sumber hukum, maka segala macam produk aturan di bawahnya yang bertabrakan dengan Pancasila itu harusnya gugur. Jadi artinya gugur. Itulah yang makanya tadi saya mengatakan bahwa memang kita tidak bisa memfisikkan Pancasila itu seperti apa, karena memang kita juga dari awal setelah kita mengenal Pancasila dari mulai dunia pendidikan kita, ya, bahwa Pancasila kan dibuat abstrak dan absolut. Jadi seperti itu loh. Jadi Orde Lama punya cerita tentang Pancasila, Orde Baru punya cerita tentang Pancasila, Orde kita hari ini di era 98 pada saat itu adalah Orde Reformasi dan transisi menjadi Orde Reformasi Demokrasi pasca 2004 ya, pasca 2004, jadi seperti itu. Yang artinya
saya berharap di tahun 2024 dengan pondasi-pondasi tadi, dengan rangkaian peristiwa demi peristiwa, saya melihat kesadaran pemimpin-pemimpin ke depan mudah-mudahan dapat dilahirkan sadar betul posisi strategis Indonesia di wilayah kawasan, khususnya menurut pandangan saya tentang telah terjadinya pergeseran perang darat menuju perang laut. Dalam perspektif bukan perang seperti terbayang Rusia dan Ukraina. Mungkin saya agak sedikit berbeda, tapi karena Indonesia yang dibutuhkannya adalah energi, Indonesia yang dibutuhkannya adalah pangan, Indonesia yang dibutuhkannya adalah air, maka saya membayangkan bahwa Indonesia tidak akan berada dalam komposisi di mana seperti hanya dengan Libya, Tunisia, dan Syria. Atau bahkan mungkin Indonesia tidak akan mengalami sama seperti hanya dengan krisis keuangan Mesir dan Yunani. Jadi seperti itu. Indonesia spesial. Bahkan bahasa bercandaan saya, kayaknya nih kalau saya bilang gitu sama adik-adik mahasiswa, kalau kalian nggak peduli nih sama Indonesia ya, jangan kalian pikir bahwa anak-anak muda seumuran kalian di Vietnam, di Kamboja, di Laos, atau di Asia Tenggara, ya, atau di Asia Afrika, itu nggak peduli kepada Indonesia, karena mereka sadar betul letak posisi Indonesia. Kalau terjadi apa-apa dengan Indonesia, ini akan mempengaruhi kedaulatan mereka, kedaulatan mereka sebagai negara-negara di Asia Afrika, kedaulatan mereka di negara-negara Asia Tenggara. Saya berharap di kemudian hari dengan kesadaran yang sama, dengan letak strategis yang sama, Indonesia dan Vietnam bisa memastikan sesuatu dan terjadinya perdamaian dunia. Oke. Satu pertanyaan pamungkas terakhir ya. Ini kan kita akan menggadang-gadang 2045 Indonesia Emas. Oke. Nah, dengan problematika yang ada pada hari ini, 2024 kita akan melakukan kontestasi dan juga tadi ragam persoalan geopolitik akan kita hadapi. Bung punya harapan atau kemudian Bung punya sesuatu yang akan Bung transform kepada generasi-generasi next yang akan melanjutkan tongkat estafet ke depan. Itu apa yang harus mereka persiapkan untuk kemudian mereka bisa mempersiapkan Indonesia Emas 2040. Siapa? Siap. Satu, walaupun ini klasik atau ini kuno, karena di dalam era Gen Z atau era milenial, ya, tapi saya paham kekosongan Gen Z dan kekosongan milenial adalah mereka mengharapkan suatu ayoman terhadap orang tua, ya, diayomi terhadap kepemimpinan, terhadap kepastian dalam suatu harapan, ya, yaitu menjadi lebih baik, ya. Maka yang saya bilang klasik dan kuno itu adalah tetap yakin, pastikan persatuan bukan lip service, itu pertama. Kedua, pijakan desa dengan baik, karena itu adalah laboratorium, ya, yang saya sebut sebagai jadikan desa sebagai laboratorium, ya, karena di situ ada politik, karena di situ ada budaya, karena di situ ada sosial, karena di situ ada ekonomi, karena di situ ada hukum, karena di situ ada pertahanan, karena di situ ada keamanan, karena di situ ada hubungan internasional. Maka satu desa itu bisa dikeroyok sekian kampus, ya, menjadi suatu kekuatan laboratorium, ya, sebagai kekuatan laboratorium yang akhirnya tumbuh kembang desa dan potensi sumber daya manusia yang diharapkan itu tumbuh dengan baik. Gen Z, milenial bukan berarti dalam perspektif berpikir adalah ajib-ajib. Gen Z dan milenial itu bukan fun, dipikirkan fun, atau generasi yang hanya apa istilahnya sekarang itu juga seperti disebutkan, ada diskusi saya dengan kawan saya yang memang juga saya tidak bisa salahkan adalah generasi mager, gitu. Bukan, ya. Tapi saya mau bilang bahwa potensi kreatif mereka harus ditemukan. Karena ketika potensi kreatif itu dapat ditemukan, mereka akan menjadi sangat militan terhadap kemampuan dan keilmuannya. Kesempatan yang harus diberikan. Maka
demografi kita atau bonus demografi kita tidak akan menjadi beban buat kita, buat bangsa ini. Maka ketemu tuh 2045 yang paling terpenting, krusial, yang paling penting. Selamat menuju 2045, kemampuan pemimpin-pemimpin bangsa membaca dua investasi yang kita miliki. Satu, markas ASEAN. Dua, Bandung sebagai ibu kota konvensi Asia Afrika. Bila ini dapat dihitung dengan baik, dapat dilakukan dengan bijak, maka kita akan selamat terhadap menuju 2045. Oke. Demikian kawan-kawan bincang-bincang kita yang sangat menarik dengan Bung Nando, Sekjen dari ARUM, ya. Mungkin kita akan bicara atau kemudian kita akan bertemu lagi dengan beliau di diskusi-diskusi kita yang lainnya. Sampai ketemu di waktu yang akan datang.